perkenalkan, nama saya Cahyana Hedianti, nomor absen 24 dari kelompok 16. Adapun materi yang sesuai dengan media kami yaitu perubahan wujud benda. Benda-benda di sekitar kita memiliki sifat dan ciri yang unik. Dengan memahami sifat-sifat benda, kita dapat mempelajari fenomena alam yang terjadi di sekitar kita dengan baik. Dengan memahami sifat benda, kita akan tahu apa yang akan kita lakukan ketika berada di sungai, di laut, maupun di danau. Dengan mengetahui sifat benda, kita akan tahu apa yang kita lakukan untuk mengubah benda-benda tersebut. Meskipun hanya ada 3 wujud benda, tetapi kenyataannya ketiganya dapat mengalami perubahan wujud dengan cara yang berbeda. Perubahan wujud benda disebabkan oleh lingkungan yang berubah. Misalkan seperti suhu lingkungan yang berbeda, perubahan wujud benda disebabkan oleh lingkungan yang berubah, wilayah lingkungannya menjadi panas atau dingin. Perubahan wujud suatu benda yang terjadi antara lain peristiwa menyubling, mengembun, membuku, mencair, dan mengkristal. Membuku merupakan perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat. Merupakan perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat. Perubahan ini terjadi karena suatu suhu di lingkungan menjadi dingin. Benda cair akan membeku jika suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Perubahan air menjadi es merupakan salah satu peristiwa yang sering dijumpai sehari-hari. Mencair merupakan perubahan wujud benda yang padat menjadi benda cair akibat suhu yang panas. Beberapa peristiwa di sekitar kita mudah diketahui untuk menunjukkan peristiwa ini. Salah satunya ialah es yang mencair, ataupun misalkan seperti mentega yang mencair. Menguap merupakan perubahan wujud benda yang awalnya cair menjadi wujud benda gas. Peristiwa ini mudah dijumpai ketika ada kegiatan memasak. Pada saat air dipanaskan di atas api kompor, dalam beberapa saat air akan mendidih. Peristiwa air mendidih adalah contoh terjadinya penguapan atau perubahan dari benda cair ke benda gas. Dan pada saat yang sama terjadi penguapan volume air, yang mana air tersebut yang awalnya banyak, lama-kelamaan akan menjadi sedikit akibat penguapan tersebut. Media kami ini sesuai dengan buku kelas 5, tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajah. KD dan indikatornya. KD-nya ini 3.7 menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. 4.7 melaporkan hasil percobaan pengaruh kalor pada benda. Lalu indikatornya 3.7.1 menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda. 3.7.2 merangkum pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda. 4.7.1 membuat laporan hasil percobaan dan pengaruh kalor pada benda. Media kami yaitu memudahkan siswa memahami perubahan suhu dan wujud benda di sekitar. Dengan bereksperimen langsung akan menciptakan pengalaman belajar yang bermakna, membuat pembelajaran menjadi lebih efektif, membuat siswa tertarik dengan pembelajaran yang disajikan, dan yang terakhir dapat menjadi alternatif jika ada media penunjang pembelajaran yang lain. Lalu adapun alat dan bahan pembuatan media kami, yaitu alatnya tang, penggaris, spidol, gergaji, bor listrik, gelas ukur, tetapi kami menggunakan gelas kaca, termometer, dan korek api. Sedangkan untuk bahannya kawat besi panjang, triplek, cat atau vilok, lem tembak, lilin, dan mentega. Juga bisa menggunakan es batu. Perkenalkan, nama saya Enda Sufiati, nomor absen 25. Kali ini saya akan menjelaskan tentang panduan penggunaan media pembelajaran yang telah kelompok kami buat. Stay tune ya. Yang pertama adalah guru akan bertanya tentang perubahan wujud benda yang diketahui oleh siswa secara klasikal. Selanjutnya, semua jawaban siswa itu akan ditampung. Nah, kemudian guru itu akan memperkenalkan media pembelajaran Boxpery.
atau box eksperimen atau kotak percobaan di depan kelas secara klasikal. Nah, kemudian guru akan mengeluarkan gelas kaca atau gelas ukur dan es batu. Es batu akan dimasukkan ke dalam gelas. Siswa dan guru sama-sama mengamati perubahan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Es batu akan mencair atau melebur di dalam gelas dan terjadi perubahan wujud atau perubahan bentuk yang semua padat menjadi cair. Selanjutnya, guru akan mengeluarkan kaki 3, gelas kaca atau gelas ukur, lilin, dan mentega. Gelas kaca akan diisi oleh mentega yang kemudian diletakkan di atas kaki 3 dan di bawahnya telah ada lilin yang menyala. Mentega di dalam gelas akan mencair atau melebur serta mengalami kenaikan suhu. Setelah mentega mencair, siswa dan guru akan mengamati kembali perubahan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Mentega cair akan dibiarkan di ruangan terbuka dan akan menjadi padat atau membeku dan terjadi perubahan suhu yang semula panas menjadi dingin. Kemudian guru akan menggunakan kaki 3, gelas kaca atau gelas ukur, lilin, dan air. Gelas akan diisi air sedikit yang kemudian diletakkan di atas kaki 3 yang di bawahnya telah ada lilin yang menyala. Air di dalam gelas akan mendidih dan jika dibiarkan akan berkurang bahkan habis. Nah, inilah yang diamati oleh siswa dan guru. Air mendidih yang dibiarkan merupakan zat cair yang akan menjadi gas. Hal inilah yang disebut dengan menguap. Kemudian guru mengambil gelas kaca dan juga es batu. Gelas akan diisi dengan es batu hingga setengah penuh. Siswa dan guru sama-sama mengamati perubahan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Nah, permukaan gelas kaca itu akan basah. Hal ini merupakan contoh dari mengembun. Yang terakhir, guru mengambil kapur barus dan dibiarkan di ruangan terbuka. Siswa dan guru mengamati perubahan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Kapur barus akan mengecil dari ukuran semula. Hal ini yang disebut dengan menyublim. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara pembelajaran menggunakan media pembelajaran yang telah kelompok kami buat. Misalnya dalam pembelajaran buku kelas 5 tema 7 tentang peristiwa dalam kehidupan, guru menggunakan model STAD atau Student Team Achievement Division. Nah, guru memberikan judul materi yang akan dipelajari kepada siswa. Di sini bukan hanya judul, tetapi submateri yang akan dipelajari yang akan dibahas oleh siswa. Kemudian, siswa dibagi per kelompok secara heterogen yang terdiri dari 4 sampai dengan 5 orang. Kelompok ini bisa disesuaikan dengan jumlah siswa yang ada di kelas. Selanjutnya, guru menyajikan materi menggunakan media pembelajaran yaitu Boxpery atau kotak percobaan secara garis besar saja. Kemudian yang kelima, setelah mengamati penjelasan guru, siswa diberikan LKS atau lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa akan didiskusikan secara kelompok. Kemudian, selanjutnya guru akan berkeliling menjadi fasilitator dalam kegiatan diskusi kelompok belajar siswa. Siswa mengumpulkan LKS dan diperiksa oleh guru. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang mendapatkan skor tertinggi dan memberikan motivasi untuk kelompok yang lainnya, terutama kelompok dengan skor terendah. Baiklah, itu penjelasan dari saya dan rekan saya. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.